Persiapan kami pastinya selama semua tahapan kegiatan operasi kepolisian itu pasti kami diawali dengan rencana operasi. Kami tetap akan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar berpengalaman 2019 jangan sampai di grassroots paling bawah masyarakat ini terbelah, sedangkan di elit atas setelah selesainya kontestasi pemilihan umum mereka tetap bersatu-satu saja. Mengisi pemilik media agar mampu dan mau memberitakan hal-hal secara berimbang dengan diberikan narasi-narasi ataupun pengetahuan bagi masyarakat yang sangat berimbang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami tim Kreatif Pionir. Ya, mungkin ini adalah program perdana kita komunikasi dan ngobrol kompak bareng wartawan Pionir News. Jadi hari ini kita berkesempatan mendapat tamu yang istimewa, mungkin tamu yang sangat luar biasa, yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi pionir holik di rumah, bagi masyarakat Tapanuli Selatan atau Padang Lawas Utara, di mana beliau mungkin sehari-harinya sering bersinggungan dengan masyarakat Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara. Beliau adalah Bapak Kapolres Tapanuli Selatan, Bapak AKBP Imam Zanuroni SIK MA, yang mana kita hari ini mendapat kesempatan luar biasa bisa bertemu dengan beliau untuk mungkin sedikit mengulas tentang perhelatan yang akan kita hadapi sebentar lagi, yaitu pemilu 2024. Nah, kita ingin tahu bagaimana persiapan dari Polres Tapanuli Selatan dalam rangka menghadapi itu semua. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mas. Ini kita hari ini merasa sangat istimewa karena bisa bertemu langsung dengan Bapak. Nah, kemarin kita sudah banyak melihat juga berita mungkin tahapan pemilu, mulai daripada daftar calon sementara, para partai politik mengantarkan bacalek-bacaleknya. Nah, di tubuh Polri sendiri termasuk Polres Tapanuli Selatan, kemarin hari Selasa tanggal 17 Oktober kita sama melihat bahwasannya telah digelar apel gelar pasukan operasi mantap berata, yang setelah itu diikuti dengan simulasi Sispam Kota. Nah, untuk menuju ke sana kita akan mengulas sedikit mungkin Bapak Kapolres terkait apa sih yang akan dilakukan Polres Tapanuli Selatan dalam rangka mempersiapkan pemilu damai di 2024 mendatang, mengingat kompleksitas daripada pemilu tadi cukup tinggi daripada antusiasme masyarakat di sini. Izin Pak Kapolres. Ya, jadi terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang saat ini Polri sudah memasuki tahapan dimulainya operasi kepolisian yang berangsang di operasi Mantap Berata Toba 2023-2024 yang mana sudah dimulai secara serentak secara nasional mulai tanggal 19 Oktober 2023 ini sampai dengan nanti 20 Oktober 2024, yaitu setelah pelantikan Bapak Presiden Republik Indonesia. Terkait dengan kesiapan kami pastinya selama semua tahapan kegiatan operasi kepolisian itu pasti kami diawali dengan rencana operasi, sehingga kami sudah menggunakan data Tirka Intelijen untuk kita menyusun terkait dengan rencana operasi, khususnya operasi Mantap Berata Toba 2023-2024 di Polres Tapanuli Selatan. Jadi untuk saat ini kami sudah menyiapkan segala kelengkapan, baik preventif lunak maupun preventif keras, sampai dengan cara-cara bertindak yang akan kita antisipasi dalam segala hal sesuai dengan kita yang ada. Nah, jadi itu pionir holik. Polres Tapanuli Selatan sendiri seperti yang dikatakan oleh Bapak Kapolres tadi sudah melakukan yang namanya operasi Mantap Berata.
Nah, jadi untuk para pionir holik yang mungkin nanti akan jadi peserta pemilu atau pendukung dari paslon tidak perlu khawatir nih, karena Polres Tapanuli Selatan dan Bapak Kapolres sudah siap untuk dalam hal pengamanan. Nah, kemudian Bapak Kapolres mengingat pemilu tahun 2019 yang lalu itu kan terjadi polarisasi nih antara masing-masing pendukung daripada kita katakanlah Presiden 2019. Nah, daripada polarisasi itu terjadi yang namanya mungkin gesekan antara para pendukung. Nah, untuk Polres Tapanuli Selatan sendiri sejauh ini seperti apa pemetaan daripada kerawanan konflik yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan atau Kabupaten Utara? Ya, jadi terkait dengan polarisasi tadi yang Abang bilang, pengalaman 2019 ya pastinya. Untuk tahun 2024 dalam hal ini pemilihan umum, khususnya polarisasi itu terjadi untuk pilpres. Kalau pileg, saya yakin di sini cukup cair karena semuanya mengenal Daliano Tulu lah, semuanya berkerabat di sini kan. Ini ada falsafah lokal ya, lokal yang sangat kental dan sangat dijunjung tinggi, sehingga untuk pileg saya yakin tidak begitu terjadi polarisasi. Di 2019 pun saya yakin demikian, dan untuk polarisasi itu di 2019 kan terjadi pada saat pilpres. Nah, untuk tahun ini atau tahun 2024 yang nanti kita akan memilih di tanggal 14 Februari 2024 agak sedikit berbeda terkait dengan situasinya. Di tahun 2019 kita melihat dan mengetahui bahwa pemilihan presiden ada dua pasangan calon, nomor urut 1 dan nomor urut 2. Ini juga sangat mempengaruhi terjadinya polarisasi atau terkait dengan mekanisme sistem kampanye mereka dan metode-metode untuk mengajak masyarakat. Sehingga boleh dibilang pada saat 2019 kita sangat terasa dan terbelah, muncul potensi perpecahan antara kedua pengusung atau kedua kelompok masyarakat yang memilih. Kan tapi di tahun 2024 nanti kita sudah tahu bersama, hari ini pertanggal 23 Oktober sudah ada daftar dua pasangan calon yang informasinya beberapa hari kemarin atau mungkin tadi malam kalau kita melihat di media televisi bahwa satu lagi pasangan calon akan mendaftar yang sudah disampaikan kalau nggak salah dalam 25. Melihat dari ini berarti ada 3 pasangan calon, sehingga kondisi polarisasi terkait dengan pilpres semoga kita harapkan tidak seperti tahun 2009, karena ada 3 pasangan calon yang mungkin masing-masing memiliki strategi yang masing-masing, tapi setidaknya tidak akan terpolarisasi seperti tahun 2011. Tapi tetap kita antisipasi terkait dengan polarisasi ataupun kekhawatiran katanya perpecahan persatuan di masyarakat bawah. Yang pertama, kami tetap akan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar berpengalaman 2019 jangan sampai di grassroots paling bawah masyarakat ini terbelah, sedangkan di elit atas setelah selesainya kontestasi pemilihan umum mereka tetap bersatu-satu saja. Buktinya kita dipertontonkan dan diberikan contoh oleh pimpinan-pimpinan para calon presiden waktu itu. Beliau-beliaunya mempertunjukkan dan mempertontonkan bahwa demokrasi Indonesia sudah cukup tinggi, bahwa mereka setelah selesai kontestasi ternyata bersama-sama untuk membangun negara ini secara bersama-sama, antara calon 1 dan calon 2 menjadi satu dalam sebuah kabinet yang sama untuk membangun negara. Dan jangan sampai masyarakat masih terbelah. Nah, ini yang itu. Jadi berpengalaman itu, mari masyarakat kembali kita semakin dewasa dalam berdemokrasi dan bermartabat, sehingga masyarakat tidak mudah untuk dipecah belah. Karena pada kenyataannya siapapun yang terpilih nantinya sesuai dengan program-program yang dijanjikan, yang disetujui oleh masyarakat dengan bukti dipilih oleh masyarakat,
peserta yang lain juga akan bersama-sama ikut membangun secara bersama-sama seperti tahun 2019 yang sudah berjalan. Yang kedua juga kami akan mengajak kepada para peserta dalam hal ini partai politik, para caleg dan juga para tim pemenang Pilpres ini agar tidak melakukan kampanye-kampanye yang sifatnya memecah belah, menggunakan sistem SARA dan lain sebagainya. Mari kita mengajak kepada masyarakat untuk memilih menggunakan cara menjual program-program yang akan dilakukan pada saat apabila terpilih, baik sebagai caleg, baik sebagai presiden nantinya, agar tim pemenang ini menyampaikannya agar tidak memecah belah masyarakat dengan tidak menyinggung terkait dengan SARA, sehingga kedua belah pihak ini baik peserta maupun pemilih nantinya akan mendapatkan pemahaman yang luar biasa terkait dengan pemahaman kedewasaan demokrasi dan tahu terkait dengan program-program yang dijalankan kepada para calon nantinya, sehingga masyarakat bisa menentukan pilihannya secara tepat sesuai dengan keinginannya pembangunan itu mau diarahkan. Itu yang jadi di daerah kita ini sendiri sudah ada nih ya Pak Kapolres, namanya falsafah hidup yang mungkin dari zaman dahulu kala sudah ada, itu namanya Dalihan Anatomi, artinya istilah kekerabatan di Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara, Tabaksel inilah pada umumnya Pak Kapolres. Jadi siapapun nanti calon presiden, ya hendaknya kita kalau memilih ya artinya tetap dengan hati yang budi. Kita seperti yang Bapak Kapolres tadi katakan, kita ini tetap bersaudara. Setelah pemilihan nanti ya kita tetap bersaudara lagi. Kalaupun berkompetisi pada pemilihan ya itu hal yang biasa. Nah, kemudian Bapak Kapolres, mungkin kita menyinggung sedikit terkait peranan media massa ini Pak Kapolres. Karena media massa baik itu media mainstream yang selama ini kita ketahui dan media sosial itu sangat penting peranannya dalam rangka menangkal hoax. Ya lagi-lagi kita mengingat pemilu di 2019 kemarin banyak hoax bertebaran yang masyarakat di grassroots akar rumput ini seakan cepat percaya ketika hoax itu bertebaran. Nah, kira-kira nih Pak Kapolres, sudah sejauh mana atau apa yang akan dilakukan penggalangan katakanlah sinergitas dengan unsur Forkopimda mungkin atau ke masyarakat atau mungkin bahkan ke jajaran media massa, sebagaimana Opsiman Tabraka kemarin kita ketahui bersama sesuai paparan dari Bapak Kapolres ada sinergitas yang akan dibangun dengan media massa. Ya, jadi terkait dengan antisipasi kembali lagi adanya hoax gitu kan, terkait dengan pemberitaan, pasti kita tidak bisa pungkiri karena media massa, media mainstream, media sosial saat ini sangat luar biasa peranannya, yang mana di situ bisa kita kendalikan ada dua hal. Yang pertama, bagi si pemilik media agar mampu dan mau memberitakan hal-hal secara berimbang dengan diberikan narasi-narasi ataupun pengetahuan bagi masyarakat yang sangat berimbang. Yang kedua, juga kami mengajak kepada masyarakat ini pentingnya literasi ya, pentingnya literasi mau untuk membaca, karena dengan bertambahnya ilmu pengetahuan yang kita baca yang tidak pernah kita berhenti untuk belajar, karena sejatinya semakin banyak kita belajar semakin merasa kita kurang karena pengetahuannya bertambah. Itu yang paling bisa menangkal terkait dengan hoax ini adalah membekali diri masyarakat untuk menambah pengetahuan dengan literasi, terus membaca, sehingga di dalam program ini kami melaksanakan kegiatan go to school atau policy go to school atau policy go to kampung, untuk kami mencoba memberikan pemahaman pengetahuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk memberikan bekal pengetahuan terkait dengan demokrasi, sehingga apabila ada berita-berita yang kurang tepat di media massa yang kadang-kadang kita tidak bisa pungkiri karena media sosial begitu cepat
benar tidaknya, yang penting upload dulu lah gitu kan. Sehingga kami menggunakan program Polis Good School atau Poligus kampung untuk kampus atau desa kami untuk memberikan sosialisasi bersama dengan unsur terkait. Oleh karena itu beberapa kali dalam minggu semalam atau beberapa minggu yang lalu kami mulai dari Kabupaten Tangsel kita mengajak Forkopimda atau Coffee Morning bersama masyarakat. Kita sudah terlaksana di Batang Toru, kita sudah terlaksana di Angkola. Saya yakin kita akan terus melakukan itu sampai dengan ke depan, dengan maksud salah satunya itu memberikan pemahaman, pengetahuan kepada masyarakat yang mungkin belum didapatkan terkait dengan pemilu. Kita bisa sosialisasikan ke situ sehingga unsur terkait baik dari kejaksaan terkait dengan pelanggaran pemilu, terkait dengan dari pemerintah kabupaten memberikan kegiatan mendukung kegiatan yang lain, kami dengan juga TNI bersama-sama mengajak untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga saya dengan harapan semua masyarakat memiliki kesamaan persepsi dan pengetahuan sehingga tidak mudah terpecah melalui berita-berita hoax. Tapi juga kami berharap dan kami juga sangat membutuhkan kerjasama jajaran rekan-rekan media untuk sama-sama membangun peradaban ini melalui demokrasi yang beradab dengan tidak mudah memberitakan hal-hal yang pemberitaan yang belum tentu 100% sehingga berikan pembelajaran masyarakat secara berimbang. Jadi begitu, peningkatan literasi seperti yang Bapak Kapolres katakan tadi. Nah itu penting. Salah satunya ya ini dengan Kongko Pionir ini. Mungkin pionir holik di rumah sudah malas ini Pak Kapolres. Gen Z ini kan sudah malas untuk melihat baca-bacaan, buku. Nah sekarang sudah beralih nih ke video. Makanya pionirlist.com menghadirkan Kongko. Artinya komunikasi dan ngobrol kompak bareng wartawan pionir. Nah ini, jadi pionir holik di rumah bisa melihat video kita. Nanti ada juga nih Pak Kapolres kita potong-potong ya kan ya video-video yang pendek yang menarik yang bersifat himbauan di dalam TikTok. Karena selain daripada YouTube saat ini masyarakat ini sudah pengen yang pendek nih. Gimana caranya biar supaya sampai nih pesannya. Ya jadi jangan lupa nonton Kongko Pionir ini. Kemudian Pak Kapolres, teringat daripada penegakan hukum 2019 lagi-lagi kita berkaca di 2019 Pak Kapolres, banyak terjadi penyebaran hoax yang mana daripada penyebaran hoax ini ada segelintir oknum mungkin di masyarakat yang sampai terjerat pidana nih Pak Kapolres. Nah bagaimana atau langkah dan upaya penegakan hukum manakala nanti ada Polres Tapanuli Selatan menemukan katakanlah oknum masyarakat yang terjerat mungkin atau terjebak di dalam perbuatan hoax atau penyebaran ujaran kebencian dan lain sebagainya. Apa kira-kira langkah yang akan dilakukan Polres Tapanuli Selatan? Apakah langkah persuasi terlebih dahulu atau bagaimana? Ya, jadi terkait dengan langkah-langkah pasti kita melakukan kegiatan preemptif mencegah masyarakat agar tidak terjerumus atau melakukan tindak pidana. Di saat inilah kami sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui program-program yang tadi kita sampaikan untuk mengajak agar tidak mudah melakukan tindak pidana khususnya terkait dengan penyebaran hoax. Terkait dengan upaya gakum pasti kita sudah mempersiapkan tim, makanya kami dalam operasi Mantap Berata ini kami membentuk tim, salah satunya adalah Satgas Gakum. Yang mana tugasnya ada dua. Yang pertama adalah terkait dengan tindak pidana biasa seperti tadi pencemaran nama baik ataupun berita hoax, fitnah dan sebagainya, ataupun tindak pidana lainnya yang kita harus tindak lanjuti secara hukum, secara profesional, secara tidak pidana biasa. Dan juga di dalam tim Gakum ini juga kami tunjuk sebagai penyidik yang bersama-sama bergabung dalam Gakum. Sehingga nanti apabila terjadi berita-berita hoax ataupun tindak pidana yang lain, apakah nanti akan kita pilih apakah itu masuk dalam ranah pelanggaran pemilu atau kita masuk dalam ranah
mekanisme nanti akan diatur atau dilakukan sama-sama bergabung, yang mana ada batasan-batasan waktu terkait dengan prosesnya. Terkait dengan tindak pidana biasa nanti kita proses sesuai prosedur. Apakah memang patut dan layak untuk dilakukan upaya paksa, dalam hal ini adalah penahanan dan sebagainya, atau cukup dilaksanakan pemberkasan secara profesional lengkap sampai dengan tahap 2 kejaksaan, namun tidak perlu dengan upaya paksa, dalam hal ini adalah penangkapan dan penahanan. Kita lihat konstruksi perkaranya dan seperti apa. Jadi jangan sampai kita tidak pidana, Ya. Hati-hati. Memang kita gembira nih menghadapi pemilu, tapi jangan sampai kegembiraan kita itu menjerumuskan kita untuk menjelekkan orang lain. Sesuai pesan Pak Kapolres tadi, jangan sampailah kita sampai terjerat pidana biasa. Jadi pidana biasa, dengarnya saja kita sudah ngeri. Nah, jadi artinya sesuai imbauan Bapak Kapolres tadi, bagaimana kita bisa menciptakan pemilu damai dengan menjaga mungkin jari-jari kita, Pak Kapolres, karena sekarang banyak bersinggungan dengan dunia maya. Nah, terkait banyaknya tadi mungkin permasalahan pemilu yang Bapak Kapolres katakan tadi. Nah, kemudian ada juga kita tahu berdasarkan data yang kami peroleh, jumlah daftar pemilih tetap untuk Tapanuli Selatan itu sekitar 218.000 lebih. Kemudian di Palita ada 155.000 lebih, yang kalau kita total sekitar 377.000. Artinya ada 400.000 daftar pemilih tetap yang orang yang akan mencoblos nih Pak Kapolres. Yeah. Nah, untuk kekuatan personil sendiri dari Polres Tapanuli Selatan, berapa kira-kira kekuatan personil yang akan Bapak Kapolres siapkan? Dan bagaimana nanti koordinasi atau sinerginya dengan satuan yang lain, mungkin TNI atau BRIMOB dan lain sebagainya? Ya, jadi terkait dengan jumlah pemilih di Kabupaten Tapsel dan Palutta yang cukup banyak tadi, ada di Tapsel sekitar 214, di Tapanuli sekitar 155.000 sekian. Itu untuk saat ini perlu kita sampaikan juga kepada pemirsa maupun pendengar. Jadi untuk saat ini untuk pemilihan presiden legislatif itu per TPS maksimal 300 DPT, sehingga jumlah tadi yang sekitar hampir 400, ya sekitar 400-an ribu itu dibagi 300, sehingga sekitar 1000-an lebih TPS yang harus kita amankan. Dengan kemampuan personil Polres Tapsel saat ini kita yang libatkan operasi mantap kata sebanyak 291. Dari 291 dengan 1000 sekian udah jauh sekali begitu ya. Nah, sehingga kami melaksanakan langkah-langkah metode namanya untuk pengamanan, mengatur manajemen terkait. Yang pertama, kami pasti bersama TNI untuk melaksanakan kegiatan bersama. TNI menggunakan operasi militer selain perang yang bisa kita minta bantuan personel yang ada, sehingga kita melibatkan di sini ada personel Kodim dan juga personel Batalion 123 Raja Wali. Dan juga kami di sini kebetulan ditempatkan di Polres Sipiro ini juga ada Batalion Sipiro, sehingga kami juga membutuhkan kekuatan di sana terkait dengan untuk di hari H terkait dengan pelaksanaan menjelang 14 Februari sampai dengan selesainya. Selain itu, kalau kita mengandalkan personel kepolisian maupun TNI ini juga tidak akan ketemu angkanya atau masih dibilang belum ideal, karena kita tahu bersama bahwa pemilu 2024 ini serentak seluruh Indonesia. Oleh karena itu kami Polres Tapsel sudah melaksanakan komunikasi dan sinergi dengan Pemda, dan alhamdulillah Pemda sudah siap mengalokasikan di setiap desa itu ada linmas. Di setiap desa sudah disiapkan oleh Pemda Tapsel dan Palutta ada 5 petugas linmas untuk membantu petugas pengamanan pada tahapan pungut dan hitung suara. Yang kedua juga Pemda sudah menyiapkan per TBS 2 orang yang ditunjuk masyarakat lingkungan desa sekitar atau lingkungan TPS sekitar untuk ditunjuk sebagai petugas pengaman TPS, sehingga
hampir dipastikan setiap TPS yang jumlahnya 1000 sekian lebih tadi, meskipun personel Polri Polrestabes 291, bisa dipastikan semua TPS ada petugas pengamanannya, baik petugas yang ditunjuk oleh Pemda dalam ada 2 personel setiap TPS petugas pengamanan dan 5 personel Linmas setiap desa. Kami kuatkan lagi dengan personel Polda, sehingga bisa dipastikan kami sampaikan kepada masyarakat dan kepada para peserta pemilu bahwa kami akan melaksanakan pengamanan secara maksimal dengan kekuatan yang tadi kami sampaikan. Bisa dipastikan setiap TPS ada pengamanannya. Terkait dengan sinergi juga, kami sudah berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU agar memudahkan kontrol, karena ada contoh di desa Air Ragu kalau masalah di Padang Lawas Utara itu ada kawasan koperasi Turganda, perusahaan perkebunan yang tersebar kurang lebih di 35.000 hektar. Di sana ada 30 TPS yang mana kesemuanya tidak ada jaringan. Di sana tidak ada jaringan komunikasi HP maupun halong itu kalau bahasa kami editor. Sehingga kami sedang berkoordinasi dan insya Allah bisa diakomodir oleh Bawaslu dan KPU, di mana untuk contoh seperti tadi, satu desa ada 31 TPS, karena di desa tersebut masyarakat sendiri ada 250, masyarakat perkebunan yang memiliki hak pilih sekitar 7.000 lebih, sehingga ada 31 TPS. Untuk yang di 30 ini kami atur untuk lokasinya sehingga bisa tetap terpantau dan mudah diakses oleh petugas pengawas dari Bawaslu kecamatan, Bawaslu desa, atau Bawaslu TPS, dan juga petugas pengawas. Sehingga meskipun terkendala geografis jaringan komunikasi, sehingga secara manual tetap bisa dilaksanakan. Hal ini bisa terwujud karena kerjasama semua pihak. Yang pertama, perusahaan juga turut membantu untuk terselenggaranya TPS tadi bisa ditempatkan di lokasi-lokasi yang mudah diakses. Yang kedua, dari KPU dan Bawaslu negara, Bawaslu selaku pengawas juga memberikan rekomendasi TPS yang sudah ditentukan tadi bisa diarahkan lagi, bisa digeser ke lokasi yang lebih strategis sehingga kita semuanya bisa membantu. Itu salah satu contoh yang kita lakukan melalui tempat ruangan yang sudah kita bentuk, namanya ruangan pojok mil. Nah, jadi setiap kabupaten kita ada tempat ruang pojok pemilu untuk membahas setiap waktu ada hal-hal kendala di lapangan. Contohnya terkait dengan lokasi-lokasi TPS yang kurang terpantau secara geografis, bisa dilakukan perubahan melalui pojok pemilu bersama, yang pasti setelah direkomendasikan oleh Bawaslu pada KPU untuk bisa digeser atau dipindahkan lokasi TPS-nya yang tidak terkalahi dengan penentuan. Jadi itu menolak atau kita apresiasi kerjasama antara Polres Tapanuli Selatan dengan Forkopimda Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara, di mana walaupun tempatnya terpencil, katakanlah tidak ada jaringan internet di sana, Polres Tapanuli Selatan bersama unsur Forkopimda yang ada sudah bekerja sama bagaimana pemilu itu tetap lancar, Pak Kapolres. Nah, ini satu terobosan terbaru karena kita tahu memang mungkin banyak daerah di Tapanuli Selatan atau Padang Lawas Utara yang katakanlah sarana dan prasarana internetnya masih terbatas. Nah, disinilah kehadiran negara dalam hal ini Polres Tapanuli Selatan dan unsur Forkopimda bagaimana memberikan kenyamanan Bapak Kapolres untuk masyarakat itu bisa menggunakan hak suaranya dengan sangat baik. Nah, tadi juga ada pojok pemilu. Nah, pojok pemilu ini Pionir Holik bisa mengaksesnya nih ke Babin Kaptipmas mungkin Bapak Kapolres ya. Nah, untuk sekedar bertanya-tanya gimana nih TPS kita nanti di mana, apa yang harus kita lakukan untuk sebelum pemilu, bagaimana menjaga
keamanan dan ketertiban di masyarakat. Nah, nanti bisa melalui pojok pemilih. Pionirholic bisa datang ke sana main-main, sekedar ngopi mungkin atau ngobrol-ngobrol, ya seperti kongko ini juga. Nah, kemudian Pak Kapolres mungkin bagi penyelenggara ini, Pak Kapolres, dalam hal ini Komisi Pemilihan, apa kira-kira himbauan bagi penyelenggara pemilu agar bisa bersinergi dengan Polres Tapanuli Selatan guna menciptakan pemilu yang damai, juga dengan pengawasnya yaitu Bawaslu, yang mana kita tahu ini bagaikan satu mata rantai yang tidak akan bisa terpisah dalam menciptakan pemilu damai antara Polres Tapanuli Selatan, KPU dan Bawaslu. Ya, jadi ini memang sangat penting terkait dengan penyelenggara, karena semua kegiatan diawali dari penyelenggara. Jadi dalam hal ini penyelenggara pemilu adalah KPU yang didampingi atau diawasi oleh Bawaslu. Yang kami selaku petugas pengamanan pemilu, karena tugas Polri dalam hal ini adalah namanya proses pelayanan pengamanan, bukan pelaksanaan. Pelaksana dan KPU dan Bawaslu, sehingga kami berharap kepada rekan-rekan KPU yang saat ini sudah merekrut ribuan orang sebagai petugas KPPS, yang mana semua nanti perhelatan ada di TPS, semua terpusat tertuju di TPS terkait dengan hitung suara, karena disitulah bukti keakuratan pelaksanaan KPU berjalan dengan baik. Nah, karena itu kami yang pertama sudah berkoordinasi dengan KPU untuk terus mengajak dan membuat ruang yang cukup untuk memberikan pemahaman kepada seluruh petugas KPPS dan KPU Tangsel maupun Padang Lawas Utara sudah mengalokasikan waktu ada kegiatan impact kepada seluruh pelaksana KPPS di setiap TPS untuk dapat memahami aturan-aturan yang berlaku, sehingga pelaksanaan pemilu ini secara akuntabel dan profesional bisa dilaksanakan. Yang kedua yang bisa sudah kami pastikan melalui rapat lintas sektoral yang sudah kami laksanakan, KPU sudah berjanji dan sudah menyampaikan bahwa akan memberikan kemudahan akses terkait dengan C1 Plano. Ini yang kadang-kadang oleh peserta sangat-sangat dibutuhkan, karena disitulah rekap suara ya. Sehingga sebelum C1 Plano dimasukkan dalam kotak suara dikirim ke PK, maka KPU akan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada semua peserta maupun saksi maupun masyarakat boleh mengabadikan C1 Plano, sehingga memastikan seluruh masyarakat bisa memantau dan memiliki bukti agar memastikan bahwa data jumlah suara tidak ada perubahan sampai dengan rekap di tingkat KPU pusat, karena semua masyarakat memiliki bukti secara otentik di setiap TPS dalam mudahnya mengakses C1. Untuk Bawaslu juga kami sudah berkoordinasi, kebetulan di situ juga panitia pengawas ini juga sampai di tingkat TPS, jadi ada Panwaslu Kabupaten, ada Panwas Kecamatan, ada Panwas Desa, ada Panwas TPS, cukup banyak terkait dengan pengawasan. Jadi yang cukup banyak ini kami juga berharap bisa bersama-sama melalui tindak kumdu untuk kita bisa bekerja secara profesional sesuai dengan harapan para peserta pemilu dan masyarakat. Intinya kami akan mendorong bersama-sama secara gakumdu melalui gakumdu untuk bekerja secara profesional terkait dengan penanganan pelanggaran-pelanggaran pemilu, sehingga masyarakat dalam hal ini peserta maupun sebagai pemilih tidak ada yang dirugikan dalam proses pemberian hak pilihnya dalam pemilu 2020. Itu tadi mungkin ya yang disampaikan kepada penyelenggara. Jadi Polres Tapanuli Selatan sampai saat ini sudah berkoordinasi dengan penyelenggara, baik itu KPU ataupun bagian pengawasan ya, yaitu Bawaslu. Nah, jadi pionirholic ini yang di rumah tidak perlu khawatir, mana tahu pionirholic ada yang ingin jadi peserta pemilu.
tadi seperti yang Bapak Kapolres sampaikan, bagaimana kerjasama antara Polres Tapanuli Selatan dengan pihak penyelenggara ataupun Bawaslu yang mungkin bisa menjadi catatan penting nih bagi Bioner Holik di rumah, untuk bisa menjadi referensi bagaimana kira-kira Bioner Holik yang akan jadi peserta pemilu tidak perlu khawatir ketika akan menghadapi kontestasi. Nah, terakhir mungkin ini Bapak Kapolres, pertanyaan kita yang terakhir, yaitu harapan kita pada segenap masyarakat Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara menjelang pesta demokrasi akbar yang pada bulan Februari nanti akan dimulai, yaitu Februari 2024, dan nanti dilanjutkan dengan pilkada yang kalau nggak salah di bulan Oktober. Jadi apa kira-kira himbauan atau harapan Bapak Kapolres pada masyarakat Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara? Ya, terkait dengan masyarakat sebagai pemilih atau sebagai masyarakat yang sedang pada umumnya sebagai pesta rakyat ini kan, pemilu 2024, saya percaya dan yakin bahwa masyarakat Kabupaten Tapsel dan Padang Lawas Utara sudah cukup mumpuni dan cukup bermartabat terkait dengan demokrasi. Buktinya apa? Kami sudah merasakan sebagai petugas pengamanan dalam rangka pemilu, khususnya adalah yang kami lakukan, kami rasakan yang sudah bisa melihat masyarakat Tapsel dan Paluta sudah cukup dewasa dalam demokrasi, yaitu pemilihan pilkades. Baik pilkades Tapsel maupun Paluta yang sudah dilaksanakan, semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan aman. Itu menunjukkan masyarakat sudah dewasa dalam proses demokrasi. Terakhir kemarin bulan Oktober juga tanggal 4 di Paluta ada pilkada serentak. Sampai hari ini tidak ada komplain terkait dengan atau persengketa hasil pemilihan di proses pilkades di Padang Lawas Utara. Ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Padang Lawas Utara juga cukup tinggi demokrasi untuk terkait dengan menentukan bagaimana sebagai masyarakat pemilih yang baik. Saya harap sehingga nanti di 14 Februari sampai dengan di masa kampanye sampai dengan perhitungan nanti dan sampai dengan selesainya dilantik baik itu para anggota DPR ataupun juga presiden yang terpilih, saya yakin dan percaya masyarakat Tapsel dan Paluta sudah cukup dewasa dalam demokrasi. Akan tetapi juga kita tetap tidak lupa untuk tetap menghimbau pada masyarakat, kembali lagi seperti kita di awal, karena di setiap momen ada saja orang yang pengen mengambil momen sehingga untuk memperkeruh suasana dan sebagainya. Kita tidak boleh underestimate, sehingga kami juga sampai mulai dari kemarin-kemarin sampai hari ini dan seterusnya kami akan terus memberikan kegiatan tadi, literasi, sosialisasi bersama dengan rekan media, karena memang eranya saat ini yang lebih mudah diakses adalah dari media. Seperti tadi sekarang bergeser dari media buku menjadi media video yang visual yang mudah untuk dipahami. Nah, itulah makanya kita melaksanakan kegiatan edukasi, sosialisasi untuk harapannya masyarakat semakin dewasa, semakin pandai dalam menentukan pilihan, tidak terkompor atau tidak termudah tersulut dari berita hoax terkait dengan pecah belah, tapi masyarakat bisa menentukan hak pilihnya dari program-program yang akan dikampanyekan atau yang akan dijanjikan, akan dikerjakan oleh para caleg maupun calon presiden nanti, sehingga masyarakat memilih itu bukan karena lain hal, karena memang sudah mampu menilai mana program yang baik untuk lingkungannya, negara kita semakin maju. Jadi yang terakhir juga kepada masyarakat, mari gunakan hak pilih secara tepat, secara benar, dan secara rahasia pastinya, karena itu pribadi masing-masing untuk disuarakan. Dengan harapan kami berharap keikutsertaan masyarakat di pemilu 2024 juga lebih banyak lagi daripada pemilu sebelumnya, jika menunjukkan masyarakat Indonesia sudah mampu berdemokrasi dan bermartabat ke negara-negara. Mungkin itu
pesta demokrasi ini lebih baik lagi dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Mungkin kita sudah berakhir di penghujung acara. Kita mengucapkan terima kasih mungkin kepada pionir holik yang ada di rumah, yang ada di Tapanuli Selatan atau Kabupaten Pangandaran Utara. Kiranya Kongko Pionir kali ini bisa menjadi bahan referensi atau bahan inspirasi bagi pionir holik di rumah dalam rangka menghadapi pemilu yang sebentar lagi sudah akan kita hadapi bersama-sama. Nah, kami juga dari tim pionir news.com Bapak Kapolres mengucapkan terima kasih, Sama-sama. mengucapkan selamat bekerja kepada Bapak Kapolres dan jajaran, karena mungkin banyak hal yang mungkin Bapak Kapolres kerjakan, tugas-tugas ke depan semakin berat. Semoga Allah meridhoi, melancarkan segala daya dan upaya Bapak Kapolres. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami dari tim kreatifpionirnews.com undur diri. Kiranya ada salah kata atau salah perilaku dan ucapan dari saya pribadi selaku Kepala Tim kreatifpionirnews.com Muhammad Reza Pahlevi, saya mohon maaf mewakili tim Kreatif Pionir yang lain. Kami undur diri. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.